Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat ini bukan sekedar buku biasa loh, tapi sebuah tantangan. Buku yang jadi fenomena global ini bakal nge-challenge semua yang selama ini kita kira kita tahu soal kebahagiaan. Yuk, kita bedah kenapa? Oke, kita mulai dari pertanyaan yang mungkin kedengarannya radikal banget. Gimana kalau kunci buat hidup bahagia itu justru dengan berhenti berusaha untuk bahagia? Nah, ide yang kedengarannya aneh ini justru jadi fondasi dari seluruh isi bukunya. Dan disinilah ide utama Mark Manson masuk. Menurut dia, hidup yang baik itu bukan soal ngilangin semua masalah, tapi soal nemuin masalah yang lebih baik, masalah yang emang pengen kita selesaikan. Oke, biar ngerti paradoks ini, kita masuk ke bagian pertama ya. Kita bakal mulai dari cerita yang nggak biasa tentang seorang pria yang justru sukses lewat kegagalan total. Kenalan dulu sama Charles Bukowski. Kalau kita cari-cari guru self-help, dia ini mungkin orang terakhir yang bakal kita pilih deh. Hidupnya tuh dihabisin jadi pemabuk, penjudi, dan yang paling penting, seorang penulis yang karyanya ditolak melulu. Biar kebayang ya, hidupnya tuh bener-bener berantakan. Dia tuh pecandu alkohol berat. Terus dia juga penjudi yang kayaknya sih nggak pernah menang. Dan sebagai penulis, karyanya ditolak sama semua orang selama puluhan tahun. Jadi ya, dari sudut pandang manapun, dia ini definisi kegagalan banget. Tapi, disinilah ceritanya jadi menarik. Suksesnya Bukowski itu datang bukan meskipun dia gagal, tapi justru karena dia nerima kegagalannya. Dia udah bodo amat soal jadi pemenang. Dia terima aja siapa dirinya, dan justru kejujuran yang belak-belakan inilah yang akhirnya bikin karyanya disukai banyak orang. Cerita Bukowski ini contoh sempurna dari apa yang disebut Manson sebagai hukum kebalikan. Dan ini pelajaran penting pertama dari bukunya. Makin getol kita ngejar rasa enak, makin gak puas kita jadinya. Sebaliknya, pas kita nerima pengalaman yang negatif, itu malah jadi pengalaman yang positif. Oke, ide buat menerima hal-hal negatif ini ngebawa kita ke bagian kedua, yang bakal ngebongkar mitos terbesar soal kebahagiaan itu sendiri. Jadi argumen utamanya gini, selama ini kita semua tuh salah kaprah soal definisi bahagia. Kita mikir bahagia itu artinya hidup tanpa masalah. Padahal, kata Manson, kebahagiaan yang sebenarnya itu justru ada di dalam proses nyelesain masalah. Di buku ini ada cerita perumpamaan kuno, soal seorang pangeran yang dibesarkan dalam kemewahan yang luar biasa, dilindungi dari semua penderitaan sama ayahnya. Hasilnya gimana? Ya, meskipun punya segalanya, hidupnya yang sempurna dan bebas masalah itu malah terasa hampa dan gak ada artinya sama sekali. Poin pentingnya di sini, justru pas si pangeran ini keluar istana dan lihat penderitaan di dunia nyata, penyakit, usia tua, kematian, disitulah dia nemuin tujuannya. Masalah-masalah itulah yang ngasih hidupnya makna. Jadi, kebahagiaan itu bukan tujuan akhir loh, tapi sebuah tindakan menyelesaikan masalah. Nah, sekarang kita bahas salah satu masalah paling umum di zaman modern yang justru bikin banyak banget kecemasan, yaitu tekanan buat jadi orang yang luar biasa, kudu jadi spesial. Budaya kita sekarang ini kan terobsesi banget ya sama keistimewaan. Kita tuh terus-terusan dicokokin pesan kalau kita semua ditakdirkan buat jadi hebat. Ini jelas bikin ekspektasi jadi nggak realistis. Dan akhirnya kita ngerasa kayak pecundang cuma karena hidup kita ya normal-normal aja. Nah, disinilah argumennya yang unik. Ternyata nerima kalau diri kita ini biasa-biasa aja, itu justru membebaskan banget. Waktu kita berhenti ngerasa tertekan buat jadi luar biasa, kita jadi bisa lebih ngehargain hal-hal kecil yang sebenarnya jauh lebih penting dalam hidup. Oke, jadi kalau hidup itu penuh masalah dan kita juga nggak harus jadi luar biasa, terus intinya apa dong? Nah, jawabannya ngebawa kita ke inti dari buku ini, yaitu seni memilih penderitaan kita sendiri. Biar paham gimana kuatnya konsep memilih penderitaan ini, di buku ini ada cerita yang luar biasa soal Hiro Onoda. Dia ini seorang letnan Jepang pas Perang Dunia Kedua yang dapat perintah buat nggak akan pernah menyerah apapun yang terjadi. Bisa dilihat di lini masa ini ya. Perangnya itu selesai tahun 1945, tapi Onoda dia terus berjuang di hutan selama hampir 30 tahun. Dia ngabain selebaran, ngindarin tim pencari karena nganggap itu semua cuma tipuan. Penderitaannya jelas luar biasa. Tapi buat dia, penderitaan itu punya arti. Kenapa? Karena dia udah milih nilainya sendiri, yaitu kesetiaan yang mutlak. Cerita Onoda ini benar-benar ngerangkum filosofi bukunya jadi 3 langkah praktis. 1. Sadari kalau penderitaan itu nggak bisa dihindari. 2. Pahami kalau kebahagiaan itu datang dari nyelesain masalah.
Dan 3, ini yang paling penting, pilihlah masalah apa yang emang layak buat diperjuangin. Kita nggak bisa milih hidup tanpa rasa sakit, tapi kita bisa milih rasa sakit itu untuk apa. Dan pada akhirnya, semua pembahasan ini ngebawa kita ke satu pertanyaan yang mendasar banget. Pertanyaannya bukan lagi gimana caranya biar bahagia, tapi berubah menjadi rasa sakit apa sih yang saya mau dalam hidup saya. Jadi, kira-kira apa nih yang layak buat Anda perjuangkan?